Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Dacil tuh. Kok Lu apa tuh tahu template? Dacil? Tahu. Template. Pemilihan dai cilik kan? Iya. Template orang ceramah gitu ya? Iya. Iya. Yang iya itu orang Kalimantan ngomong iya. Oh, Makassar. Hah? Makassar. Gitu ya? Ya, gua tuh ngomong sama orang iya mulu. Apa sih iya gitu. Iya ternyata kan. Mak kasar gitu. Itu dia lagi disuruh. Bapak susah buat gua tanggepinnya. Itu lagi disuruh apa sih kalau dia ngomong mak kasar gitu. Megang Oh, sabun, lagi megang sapu. jatuh ke pasir. Heeh. Kembali lagi di Ruang Saung episode pendidikan politik. Oh, ganti nama bener ya. Bukan bintang sekilas ya. Bodoh amat. Bilas. Oh iya bilas ya. Bincang sekilas episode pendidikan politik Dia lupa mau konten ya. Gara-gara ganti partner langsung lupa gitu gimana? supaya Anda bisa memilih. Emang bisa pasti kan? Pasti. Terserah mau bijak atau Yang enggak. penting udah punya KTP. Iya. 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 Iya lagi nih. Eh, Ngapa jadi absurd gini nih orang itu nih. gue jadi ikutan malas mikir itu. Enakan. Iya, soalnya gue nggak pakai peci miring. Oh iya, pemikirannya di situ ya. Iya. Iya. Episode lalu, saudara-saudara, kita menanyakan kepada generasi baby boomer bukan, milenial juga kelewat gitu. Siapa? Lu Gue milenial lah. Oh, lu milenial Bukan ya? gitu siapa? Milenial. milenial males mikir gitu. Ini kayak survei kecil ini. Jadi karena orang kayak bedul nih banyak soalnya nih. Banyak pasti. Iya kan? Harusnya. Harusnya enggak juga sih ya. Dan yang kita tanyakan itu 3 capres, 3 pasangan. 3 pasangan. Kemarin udah di-review tuh. 1 lah ya. Nomor 1 gitu. Nah, nomor 2 aja ya kayak review. Sebenarnya kita cuma nanya apa sih yang lagi tren di TikTok gitu, karena lu generasi TikTok ya gitu kira-kira. Nah, sekarang kita nomor 2 nih, pasangan nomor 2. Nomor 2 siapa ya? Lu bukan PNS Kang ya? Hah? Lu PNS bukan? Bukan. Oh bukan, aman berarti. Aman begini-gini aman. Gini-gini aman. Kalau PNS enggak boleh kan? Loh kan gua bukan lagi kampanye. Iya sih. Enggak boleh tetap. Enggak boleh. Masa sih? Iya. Parah kan? Oh, bini gua nggak boleh dong. Enggak boleh. Apa ajak bilu sini bilu begini ya enggak. Yang boleh begini kali. Gini boleh enggak sih? Tadi dia gua tanya beli pisang berapa? Gini Oh, tadi. gitu. Kalau gini boleh, gini nggak boleh. Yo. Oh, gini boleh. Gini boleh, gini Oh, Oh, begitu. Aneh gini, juga ya. gini nggak boleh tuh. Wah. Terserah sih Kang, lu dosen gimana? Dit. Tolong diperzoom. Ya nomor 2 ya capres cawapres nomor 2. Apa itu singkatannya mereka? Singkatan apanya? Ya kan Prabowo kayak Amin. Gibran. Oh iya apa ya dia? Nggak tahu gua mau nanya lu. Gapro. Gapro. Kok Gapro? Kok Gapro? Jipro. Prabowo Gibran. Kan presidennya Pak Prabowo. Oh iya, Prabowo dulu aslinya. Heeh. Pragi. Lah, Udah bodo amat apa sih? Kenapa lu yang bikin? Tim sesnya aja. Bukan itu Bukan. Gitu. Ini kalau kita nih nggak mendukung salah satu calon ya dari 1, 2, 3. Bukan apa namanya, ini bukan ruang kita untuk mempromosikan salah satunya. Kalian ruang saung, bukan ruang kita. Iya. Atau tepatnya belum. Kalau ada yang mau nge-endorse mah. Ya gimana ya. cuan. Muntah-muntah iya karena lagi pesta. Lu mau nggak? Buang-buang. Mau Kalau lah ada duit yang, mah. Mau lah duit mah. bahaya. Gue mah enggak. Nggak mau dikit. Gue mundur gitu. Duitnya gue minta. Oh bisa juga yang di frame beda ya, yang masukin frame ya. Yang in-friend bukan gue gitu. Karena gue PNS. Oh bukan ya. Pegawai Nagita Slavina. Oh, Trans Entertainment loh. Nomor 2 gimana nomor 2 menurut lo? Pak Prabowo dan Gibran. Ya. Apaan ini? Ngomong kayak gini aja lu. Onek. Mana nggak ngerti.
Itu Cana Mamun ini tuh. Nomor 2 gimana? Untung Anda bomber ya, jadi itu masih biasa dibilang bercanda. Coba anak Gen Z. Ih, Emang apa? menghina. Oh, enggak. Gitu pasti menghina ini ya. Enggak lah orang yang bercanda begitu Gen Z. Seandainya saja kan gitu lagunya. Dan Davi Sumbing gitu. Aduh, ini ngomongin calon ngapa jadi situ-situ ya? Hebat ya gue nyambung ke situ ya, meskipun Emang gue udah absurd tua. aja kita udah kan hebat, nggak ada hebat-hebatnya itu. Seandainya saja itu kan versi ininya. Sumbingnya. Mm-mm. Tadi apa jadi pertanyaan? Nama kamu siapa? Memet Nur Nikmat gitu. Oh. Dan namanya bagus tuh, Memet Nur Hikmat. Oh, Memet. Bukan Memet Mamat. Nur Nikmat. Aduh, lagi nggak ada pawangnya kayak ini orang. Sim. Iya Pak. Sim. Iya Pak gitu. Pencet gini. Oh salah ceritanya salah. Salah set apa? Salah ceritanya salah. Salah set apa? Gini ceritanya gini. Ditilang kan. Heeh. Him. Iya Pak kan si Rohim tuh. Heeh. Him. Iya Pak saya gitu. Terus dia gini nih. Sim anjing gitu. Sumbing. Itu bukan menghina ya itu ya. Itu jokes tahun kapan tuh? Tahun gue dari kecil dengar Waduh, itu. udah lama banget berarti. Parah. Ada yang nonton Bilas, ini udah 2 kali keluar nih. Emang iya ya? Itu kalau baby boomer gitu suka lupa. Baby boomer suka lupa. Sama Banon itu. Tapi udah diituin belum itu? Udah ditayangin Gak tahu belum? udah itu. Makanya kan. Dia nomor 2. Tadi dimarahin tretan loh. Aduh, tunggu capek Kang ketawa. Jadi nomor 2 ya, Iya. Pak Prabowo dan Gibran. Iya. Gibran umurnya berapa sih? Hah? Gibran umurnya berapa sih? 3736 ya. Dan boleh menjadi cawapres karena sudah diputuskan Putuskan. oleh Mahkamah Konstitusi. Setuju lu Kang Sama? keputusan itu? Setuju gua. Kenapa? Ya harus memberi kesempatan pada anak muda. Soal keputusannya gue setuju. Kalau diskusi tentang kenapa itu diputuskan sekarang gitu kayak gitu, terus ada konflik interestnya gitu. Mungkin gue ada pendapat yang lain, tapi gue nggak mau ini bukan ruangnya untuk mendiskusikan itu. Cari aman. Ya gitulah ya gitu kira-kira. Tapi Substansi umurnya kayak gitu menurut gua kenapa sih emang harus dibatasi harus setua itu gitu. iya benar kalau Gitu itu gua maksud setuju. gua itu setuju gak secara substansial Iya kayak kan karena juga ada kan bocah tua nih gitu kan juga ada kan karena pemikiran tua seperti emang kayak gitu kan ada kan nggak menutup kemungkinan gitu orang yang masih muda tapi punya pemikiran yang tua dan bijaksana kan ada. Oh iya. Itu aman Nang, aman. Tadi gua tapi kenapa ke bocah tua gitu. Bocah tua. Ternyata ujung argumentasinya oh oke. lagi bener Lagi bener gitu. Nggak bener. Depannya absurd emang. Kenapa jadi ngomongin bocah tua nakal. Itu Botuna. malu. Desta itu. Jadi Gua nggak senakal itu, bandel sedikit. Yo coba. Nomor 2. nomor 2. Gue cuman kaget dengan perubahan citra sih. Perubahan personal branding lah ya. Kayak dulu ya kan waktu kalah sama Pak Jokowi kan dia kan tegas. Oh, ya dulu ya gitu ya, tegas ya. Tentara banget gitu. Heeh. Sekarang kenapa jadi begitu gitu, itu sih. Kalau gua pribadi gitu ngeliatnya, ngapa gitu lu jadi gemoy katanya, dia terkenal Prabowo gemoy. Bukan dia pada tahu Prabowo gemoy tahu kan lu. Branding dulu itu kan lebih kuat mungkin ya. Lebih kuat tuh dalam pengertian oh iya emang negara ini kayaknya butuh orang kayak gini nih gitu. Tegas. Tegas gitu karena penegakan hukum lah atau sikap terhadap politik internasional lah macam-macam kayak gitu. Terus konflik-konflik horizontal di tingkat lokal gitu. Apa pemberontakan atau macam-macam itu butuh tegasan. Kalau gemoy itu gimana? Ya gemoy apa ya? Maksudnya lu meng-highlight itu kenapa menurut lu? Itu gara-gara tuh cewek-cewek banyak yang bilang Prabowo gemoy. Apa tuh Oh. Vior apa kalau nggak salah kan
gue Bocah dengernya kosong, dari bocah kosong. bocah kosong itu tuh. Hmm. Dia bilang, iya Prabowo lucu, gemoy itu kan lebih lucu, imut gitu kan. Gemoy itu gendut atau gimana sih? Gemoy itu apa ya? Nggak Apa harus, ya? nggak harus gendut bukan ya? peribahasa. Nggak harus Lucu sih, lebih ke lucu kayaknya deh lebih gemoy. ke lucu Gemes, ya. gemes. Gemesin ya. Gemesin. Kalau nggak salah nih juga ya. Mm-mm, mm-mm, Tolong Gen Z komen bahwa apa tuh gemoy sebenarnya tuh. Gua nggak tahu juga tuh. mm-mm. Ya gitu. Jadi kan saya yang tadinya mungkin citranya di Nggak ada dua, singkatannya ya itu gemoy ya. bukan singkatan kayaknya. Kan lu jago kesingkatan maksud gua. Enggak semua singkat sih. Gemoy. Gendut montok ya kalau gemoy. Lu mau singkat-singkatin bisa tuh. Gendut moitok dong. Montok. Kalau gemon baru tuh. Iya ya. Apa tadi sampai mana gua? Lupa lagi. Biasanya itu kalau ngobrol gini yang satu nyapuin, ini ngingetin mulu. Nyapuin yang kotor-kotor. Ini mengingetin mulu. Masih muda tapi short memorinya terganggu gitu. Ya gemoy itu berhasil atau enggak menurut lo? Branding gemoy itu. Sejauh ini ya sampai paling baru berapa bulan lah ya. Ya kalau berhasil atau enggak kan itu balik lagi ya subjektivitas masing-masing yang melihat gitu kan. Kan Kalau- gue nanya lo. Kalau ya makanya gue jawab itu dulu buat netral. Oh iya iya iya. Karena nggak tahu kayak kan saya lagi mencoba kayak politisi. Netralin dulu di tengah baru kasih masukan gitu, baru kasih argumen. Gue jadi butuh minyak angin kayaknya nih. Urat gue pada sakit. Kalau menurut gua pribadi gitu ya, nggak tahu gitu ya. Menurut gua malah labil sih gitu. Labil. Ya, jadi labil dia kan. Mm-mm. Kenapa lu keluar dari karakter yang udah lu bentuk 2 periode kan 10 tahun tuh. Cuman untuk memenangkan 2 kali hari nyalon ini. maksudnya. Iya, udah 2 kali nyalon Oh, dengan oh. Oh, branding itu 2 kali brandingnya tegas ya. tegas. Kan musuh-musuhnya kan bilang, bukan musuh-musuhnya, dia pun nggak tahu itu kampanye dari dia tuh kan enakan zamanku toh kan, berarti kan itu yang dia katakan ketegasan. Iya. Dan sekarang dia joget-joget di panggung atau apa gitu ya nggak masalah sih, nggak apa-apa gitu. Tapi menurut gue ya jadi lebih kelabil aja ya. Lu apa malah jadi kan gue jadi mempertanyakan lu yang asli yang mana Oh. ya kan, apa emang yang dulu. Kalau ini berarti kan ya kalau kita ngomongin marketing ya nggak salah kalau dari secara marketing, tapi kan ini bukan produk ya, Ya. bukan barang yang bisa dipakai ganti gitu-gitu kan. Ini kan tentang negara, kehidupan rakyat banyak. Ya menurut gua labil gitu malah. Oh. Di sisi itunya ya lu sebenarnya apa? Malah kan nggak ada kejelasan pribadi lu sebenarnya gimana. Gitu. Gitu kalau dari saya, Pak. Kalau dari Bapak gimana, Pak? Itu kalau misalnya wakilnya Caimin tuh lebih mantep lagi gemoy itu ya. Dua-duanya gemoy kan? Emang iya ya? Iya. Atau Viko Fahreza gitu. Siapa tuh? Nggak tahu siapa itu. Kan ada komika tuh. Oh, gitu. Piko. Oh. Iya. Sama-sama gemoy kan? Atau Mo Sidik gitu. Kang Mo, iya. Kang Mo. Ya gitu sih Kang, kalau buat gue ya kayak labil gitu malah. Apa sih gitu jadinya. Nah bedanya kan kalau yang menurut lu tadi tegas apa itu kan karakter. Oh gemoy itu lebih ke fisik ya. Fisik sebenarnya. Ya kan fisik Ya, kan. tapi kan gue ngeliat juga Nah kenapa gitu menurut lu kenapa tuh bukan tiba-tiba muncul itu gitu. nggak tahu siapa sih yang munculin. Lu tahu nggak Jang? Siapa Jang yang pertama kali ngomong Pak Bob? Ya kalau gua sih taunya dari Iya, Fiori itu. Karena dia Gen Z Nah yang berarti mungkin dia kan, nggak ada pengetahuan latar belakangnya Pak Prabowo gimana, ya dan melihatnya ketika lagi joget-joget jadi belum gemoy. Gitu. Secara marketing sih buat gue ditangkap bagus, tuh. ditangkap. Ya, ditangkap Istilahnya tuh. lebih jadi orang notice. Mm-mm. Benar gitu. Tapi kan kalau buat orang yang seenggaknya tahu politik dikit, tahu kampanye dia di zaman-zaman dulu, Ya. kan menjadi buat gua kelabilan ini. Makanya gue bilang kelabilan lu. Sifat asli mana malah mempertanyakan jadinya. kalau argumennya mengikuti perkembangan zaman dan melihat potensi bahwa pemilihan banyak yang lebih dari Gen Z, jadi lo harus inilah ya narik masa tersebut lah gimana. Iya memang itu. Jadi iya, itu, kelihatannya itu ya karena ya. Ya, jadi kan Isa nggak ikhlas, nggak tulus. Itu bukan karakter asli lu. Oh, Jadi kan malah ya balik lagi ya, karena ini bukan ikhlas, tulus. penyanyi. Mana ada? Mana ada? Ya maksud balik lagi kan jadi kayak kata kutip lah ya, kasarnya itu adalah ya lu penipuan dong.
Lu aslinya nggak gitu loh. Namanya branding kan Ya, memang branding namanya branding kan penipuan. dekat ke penipuan. Iya, dekat dengan penipuan. Persuasif. Kalau gue lebih suka katanya persuasif, mengajak. Kan gua ngomong kasar ya, istilah kasar itu penipuan biar orang lebih gampang. Persuasif apa nggak artinya, Kang? Persuasif. Kalau penipuan lu punya statement yang jelek dong. Kalau lu punya statement penipuan, Ya balik lagi yang namanya bohong kebaikan boleh aja. boleh aja kan, boleh aja. Tapi kan nggak semua kebohongan itu kebaikan. Enggak, kalau itu Nggak semuanya kebaikan harus dibohongi. enggak juga. Iya. Persuasi ya itu persuasi kan memang tujuannya mengubah pilihan, mengubah sikap orang, kan, shaping attitude, gitu. Shaping behavior kayak gitu-gitu ya dari sikap ke tindakan kan gitu. Memang tujuan persuasi dari zaman baheula ya itu gitu. Ya akhirnya yang ditangkap itu kira-kira ya bahwa bahasanya harus kita sama ini dengan pemilih terbanyak gitu, atau potensi pemilih yang bukan terbanyak ya, potensi pemilih yang Mayoritas, besar ya, mayoritas. milenial dan Gen Z. Apa nih yang lagi tren gitu, sikat tuh gitu. Kebetulan pas tuh ininya. Memang biasanya yang mau menang itu selalu menemukan ruang-ruang yang pas. Jadi kayak ini, bukan ini sih, maksudnya bukan statement cenayang, bukan statement kalau yang mau menang itu enggak, bukan gitu. Jadi Iya, konteksnya bener. berdasarkan, kalau setelah penetapan itu kan survei-surveinya menunjukkan memang nomor 2 tuh lumayan tuh jaraknya gitu. Padahal tadinya kan deket tuh, bersaing, bahkan kalah gitu. Jomplang lah ya. Enggak jomplang juga, tapi memang Di beda bawah. berapa persen. Tapi sekarang relatif menang terus. Tapi wallahu alam ya kan, ke depan kita nggak tahu. Ya, Masih benar. sedang berjalan. Yang mau kita lihat itu kan tadi itu dalam kacamata orang-orang yang agak masa bodoh dan tidak terlalu ini kayak lu gitu, kenapa sih harus nangkep itu gitu, misalnya harus nangkep branding itu gitu. Nah, Karena itu yang paling nyambung gitu kira-kira sekarang, Ya benar. yang paling kena gitu. Ya makanya gue bilang kalau itu sebuah mungkin apa Tapi ya? argumen lu kalau lu katakanlah misalnya harus mengkritisi itu, konteksnya tadi itu ya kayak nggak jujur gitu. Nggak jujur, nggak jujur. Kedua, ya gua sebagai pemilih, ini sebenarnya asli lu yang mana nih? Apa yang emang fleksibel? Tapi itu tren ya di TikTok ya, Yang dia joget-joget? yang gemoy apa gitu. Iya, Jadi keren. udah kena banget ya. Enak banget. Ya pokoknya sampai nggak tahu ya, mungkin banyak kali di komennya Instagram Prabowo atau YouTube yang ada Prabowo gemoy-gemoy gitu, mungkin banyak sekarang ya. Karena yang ngetrenin juga anak Gen Z yang gede popularitasnya. Tapi memang mantep sih, mantep tuh karena Nah, apa namanya, ada pas banget momentumnya juga itu tuh yang pas-pas kayak gitu. Makanya nih yang gua pertanyakan. Ada AI kan, Oh iya. artificial yang intelligence. itu yang tadi dibilang apa tuh? Iya, jadi sampai itu kan sampai muncul di, nggak kebayang tadinya gitu. Maksud gue mungkin di masa lalu ya, beberapa bulan lalu juga nggak kebayang itu akan muncul figur yang dihasilkan oleh AI gitu. Itu kan apa sih kalau di TikTok, di Instagram dan seterusnya itu apa sih namanya, filter ya, Filter, kayak ya. filter kan gitu, terus menjadi lebih canggih, lebih halus dan seterusnya gitu, ngubah diri lu menjadi kecil kayak gitu-gitu. Jadi kecil. Dan jadi itu kartun. muncul di billboard yang sebesar itu, kan ada billboardnya. Iya. Lu udah lihat belum? Belum. Bener-bener parah sih lu. Ya gue nggak mempersalahkan itunya ya. Kan gue bilang karena Ada ini di billboard loh, itu ada di billboard apa? pakai AI itu. Iya, katanya di daerah mana gitu, Jakarta kan ya, Pia. Iya. Coba di sini Pondok Kacang lah, gue tahu. Di jauh masangnya. Oh, lu nggak lewat tol? Nggak lewat Naik- tol. Naik iya. motor lu. Kayak Orang kan susah. rakyat menengah ke bawah. Jadi motoran kemana-mana. Oh, di tol-tol itu. Kan gua lewat tol juga numpang. Saya belum punya mobil. Satu. Udah deh, udah. Iya, Ya. apa? Berhasil ya, tapi berhasil lah ya. Ya kalau Sementara. kalau gua ngomongin dari strategi bisnis, marketing, Keren lah itu branding, idenya ya, keren lah. bagus, benar, setuju gua kalau itu marketing, personal branding. Untuk zaman sekarang cocok. Tapi kan kita ngomongin ini bukan sebuah produk, bukan apa, ini kan menentukan nasib banyak. Walaupun gua beli, tapi gua tentu Jadi kan partai koalisinya kan banyak tuh. banyak yang anak muda juga kan banyak tuh.
ada PSI yang gue tahu pasti. PSI doang lu taunya. Ya itu yang booming di Gen Z itu soalnya kan, yang Iya, selalu aktif di media sosial soalnya. Ya sekarang Golkar, Demokrat, kemudian apa lagi ya? Golkar, PSI. Demokrat, PSI. Hanura di mana sih? Di situ ya? Hanura. Hanura di situ juga ya, Jang? Gimana, Jang? Garuda, Gelora, Hanura juga? Oh, Partai enggak. apaan Garuda? Emang ada partai Garuda? Ada dong. Ya gue mah Ngenyek nih. Partai apaan gitu? ya kan wajar kan, gue mereka gak melek politik. Iya. Nasdem gak tahu lah gue, karena kan dulu iklannya banyak tuh. Lu nggak melek politik ya, tapi gue juga nggak tahu sih. Ya, kecil-kecil lah gitu. Iya, yang gua Tapi tahu kan kan ada yang yang gagal paling bikin menonjol, yang paling menonjol kecil tapi menonjol kan PSI. PSI ya karena Ada di situ. masif dia Nah, ngikutin branding menurut tadi. lu kira-kira itu idenya itu mungkin dari itu ya? Ide apa nih? Orang-orang muda di PSI kayaknya ya, mungkin ya. Nggak tahu dalemannya. Bisa Itu jadi. tuh yang nangkep, yang Fenomena nangkep itu. geliat aspirasi atau bahasa-bahasa yang lagi tren di karangan milenial Gen Z kan, mereka yang paling deket kan dengan itu. Ya makanya kalau kita balik kenapa bisa jadi viral Pak Prabowo gemoy, ya gue juga nggak tahu ya. Vior itu dibayar atau enggak gitu kan? Kalau kita ngomongin konteksnya ke situ ya, Enggak bikin sih, viral ya. enggak sih, gue Kan yakin berarti emang enggak. bener-bener Dia kan ngomong di pas. mana terus ditangkep ya spontan gitu. lah, spontan banget dia ngomong gitu kan. Oh, ini kayaknya Ih gemoy, ya emang karena dia wah keren nih gitu. Akhirnya kan lucu nih kan, dia emang suka yang lucu-lucu cabi-cabi gitu soalnya. akhirnya kan match tuh, jadi kalau di PSI kan politik santun, politik santuy, itu kan jadi santuy. Terus yang ditonjolin akhirnya joget-joget gitu. Iya. Ya nggak salah sih. Lalu tadinya kan joget-joget tuh, lalu muncul gemoy itu. Gitu kira-kira. Gara-gara joget-joget Bahasa dibilang anak gemoy. muda gitu. Baru banget, dan dimanfaatkan lah dengan baik kan brandingannya berarti kan, mumpung bukan kapan lagi kan dikasih branding nggak bayar susah itu. Iya. Secara pemasaran kena banget ya. Nah banget. Tapi counternya gitu atau tadi kan kayak misalnya yang lu sampein tuh counter juga lah ya gitu. Jadi kayak kritik lah ya gitu. Tuh kok kayak gemoy sih gitu misalnya. Menurut yang lu tahu atau jangan-jangan lu nggak tahu? Kayaknya itu yang lebih tepat tuh, jangan-jangan gua nggak tahu tuh. Lu pernah nangkep nggak? Maksudnya ada yang lain nggak gitu? Maksudnya dari branding itu kritik orang, apalagi gitu yang pernah lu baca gitu? Nggak ada sih, karena dia viralnya itu ya. Mungkin memang karena belum saatnya kampanye banget kali ya. Kita ngetek ini kan belum kampanye banget nih. Jadi belum banyak Udah peluru. sih, udah. Udah, tapi masih tipis-tipis, masih yang gede-gedenya. Bukan Iya. gede-gedenya lah. Masih enteng-entengnya kali ya. Iya. Masih enteng-entengnya banget gitu ketika kita tag ini gitu kan. Makanya masih itu doang yang kedengar sama gua. Gitu. Tapi yang bukan apa ya, bukan memuji berlebihan, tapi yang kerennya dari ide itu mungkin karena tepat banget, karena Sesuai pasar lah. sesuai pasar dan bukan satu-satunya ya. Oh ya sorry, PAN ada di situ juga kan ya. Apaan? Peluang terbesar yang bisa dimaksimalkan oleh partai ini adalah media sosial kan gitu. Benar. Bukan media-media, karena media besar nih, media mainstream, televisi lah paling tidak. Partai yang satu kan misalnya MNC Group gitu, itu kan bukan di situ, ya kan? Terus nomor satu Amin ada Metro gitu misalnya, kan kayak gitu ya. Sekarang nomor 2 apa ya? Oh, ada Golkar sih, ada Golkar berarti kan TV One mungkin ya. Mungkin. TV, tapi cuman TV One doang. Ya tapi kan mungkin Ada anak-anak perusahaannya sih, maksudnya ada grup-grup, karena itu grup juga kan. Ada media online-nya apa gitu. Tapi kan nggak sebesar misalnya MNC gitu misalnya, atau grup Metro gitu misalnya kayak gitu. Jadi media sosial tuh kena banget tuh dapat gitu. ya kan peluangnya karena di situ mungkin ya. bener-bener nih tim suksesnya Pak Prabowo melek itu banget gitu. Iyalah Bahwa pasti dari, lah. mungkin yang tadi lu bilang tim survei pun udah nyurvei gitu, bahwa udah jarang yang nonton konvensional, udah kebanyakan sosial media. Jadi lebih gampang itu. Katanya konsultannya dari Amerika ya, apa dari mana gitu? Nggak tahu loh ya. Nggak tahu kalau itu. Gue juga nggak tahu sih. Masa? Katanya, Sampai batuk katanya. Kita nggak bisa ngomongin gosip sih. Iyalah.
Harus yang udah beredar di fakta lagi. Ya, tapi kalau ngelihat itu menurut tuh emang seperlu itu gitu. Apa tuh? Maksudnya kita menduga itu emang idenya yang kayak gitu tuh harus dari luar gitu. Ya, orang Indonesia juga bisa lah mikir kayak gitu mah ya. Bikin branding santuy, joget-joget, gemoy gitu kan. Bukan gampang sih, tetapi maksudnya kejangkau lah ya gitu. Jangkau. Kreativitas kayak gitu. Orang kita Kasarnya juga banyak yang keren kok. Waktu zaman Pak Jokowi kan dia yang bikin tren sendiri kan, nggak tahu lah kalau di luar ada yang tren kayak gitu, nggak belusukan segala macem Iya. ke bawah ya, gue nggak tahu dah kalau di luar ya. Karena itu dia menciptakan tren sendiri, kalau itu nggak ada di luar kan berarti. Tapi boleh jadi kalau pemikiran besarnya artinya kan ada potret besar dulu nih. Iya. Potensi yang belum digarap tuh ini dan itu besar sekali gitu misalnya, itu kan pemikiran besar. Dimodifikasi lah ya. Mungkin awalnya itu tuh hasil exercise hasil brainstorming dengan konsultan level dunia sih mungkin lah ya. Bisa jadi karena kan memang kalau kita ngomongin negara kan pasti harus dengan negara-negara lain juga kan harus hubungannya. Nggak kan ada kritik-kritik lain yang muncul ya, misalnya branding yang ada itu gemoy-gemoy itu bukannya kayak semacam pembodohan gitu misalnya kayak gitu. Pembodohan. Oh, Iya. Jadi kok kayak nggak mendidik generasi muda banget sehingga mereka diberi preferensi atau diberi insight gitu, diberi alasan untuk memilih orang tuh berdasarkan ukuran-ukuran kayak gitu kan. nah itu yang gue takutin tadi. Oh gitu ya. Wah hebat sekali loh. Iya. Makanya dia tuh Makanya. aneh tuh pikirannya. Nah, karena kita kan tadi ngobrol itu, cuma Iya. ternyata itu maksudnya gitu. Oh iya. Itu kan gue bilang jadi maksud gue menipu itu kayak gitu. Oh. Kalau ternyata itu. dia nggak sesuai itu, nggak sefleksibel itu jadi. Padahal lu karakternya. nggak baca dan nggak ngikutin orang ngomong Enggak. yang mengkritik ke situ ya. Enggak. Karena ada itu gue lihat di itu. di Ya, kalau gue media pribadi sosial gitu yang kayak lain. istilahnya lu udah 2 kali nih, jatuhnya 10 tahun lah lu membangun sebuah citra branding itu, lu tegas, lu bekas tentara. Kalau branding enggak lah. Iya citra lah. Itu Iya citra Iya. branding sama Kakang tuh. Sebagai dosen komunikasi visual, Kalau itu sebuah branding dia menyetujui. citra. Kan harusnya enggak lah. oh enggak, itu memang Iya, dari iya enggak Irisan bisa lah ya. dipisah. Irisan lah ya. Branding itu kan membentuk citra. Nah iya, maksud gue gue aja menyayangkan berarti Pencitraan lu, kan. ya berarti maksud gue, berarti lu nggak yakin dong, berarti selama ini yang gue balik lagi tadi, lu selama ini karakter lu apa sebenarnya, kok 10 tahun lu bentuk, lu hancurkan begitu saja untuk pemilihan ini, yang belum pasti menang juga kan, gitu. Ini memang anomali ya itu dalam pencitraan. Kasarnya kalau kita ngomongin suara, nah kalau orang yang suka milih lu karena lu tegas, lu bijaksana, lu gitu, jadi nggak milih kan? Iya. Nah, lu Oh, iya, mengorbankan iya, itu. iya. Oh, betul juga ya. Iya. Kekhawatiran lu bisa jadi masukan. Tuh. Menarik lu. Ya kan saya belajar sedikit Kang tentang marketing, Ya jadi tuh, ngerti lah kalau itu mah. giliran dipuji belajar lagi lu. Tadi bilang malas mikir. Kan kebutuhan itu. Iya. Biasanya pencitraan yang berhasil ya, biasanya kalau berdasarkan pengalaman sebelum itu tidak terlalu jauh gitu antara apa yang mau digambarkan dengan karakter sesungguhnya gitu. Iya. Biasanya. Itu yang benar kan. Kan kalau maaf nih Kang nih. Kalau ini agak lumayan ya, Iya. agak lumayan. Sebenarnya maksa tapi kok berhasil ya gitu. Iya, kalau gua agak maaf nih, kan kita juga salah satunya sering di Indonesia keartisan ya. Banyak yang di depan kamera beda, di belakang kamera beda, itu kan brandingan juga. Nah, gua takutnya Ya, seperti emang, itu. Itu pencitraan kan begitu. Ya, seperti itu. Kalau untuk artis gue masa bodoh lah, orang yang nyari duit, kesenian dan lain-lain. Tapi kan kalau untuk negara membahayakan kalau buat gue. Iya, iya. Itu iya. poinnya sih itu. Karena gue tahu dengan cerita Bentry, hah? Niatnya baik gak apa-apa kalau emang aslinya dia baik. Niatnya baik lah pasti. Amin. Gitu. Kok jadi amin. Susah nih gue nyebutinnya jadi. Wah Pak, itu salah satu branding keren juga kan? Betul. Seperti Oh itu. iya ya. Iyalah, mau nggak mau kita. Lah kok setiap sholat kayaknya kita ngedukung gitu jadinya kan? Masya Allah. Masya Allah. Keren. Begitu ya. Jadi pilih dengan bijak. Wah, Jangan, sih. kalau emang mau milih jangan karena gemoynya. Cari yang lain, lu telisik lagi. Enggak, tapi kalau lu mau milih karena gemoynya Nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga. Bebas lah. Bebas, Gitu. suka-suka lah.
Sehat terus. Amin. Datang ke TPS. Jangan lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.